Shalom teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Amsal di pasal yang kedua. Beginilah firman Tuhan, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, kalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Sebagai renungan di Amsal 2 ini, kita tahu bahwa Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Kita tahu bahwa Salomo itu selalu berbicara tentang hikmat. Dia sering banget nge-mention untuk hikmat, cari hikmat. Pernah nggak sih kalian kayak bertanya, kenapa sih harus hikmat? Salomo ini kita tahu bahwa dia adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Dia ini raja yang nggak meminta kekayaan, umur panjang, atau kemenangan atas musuh. Yang ia minta justru itu hikmat untuk bisa memimpin. Dan Tuhan berkenan atas permintaannya itu. Jadi waktu Salomo ini berbicara tentang hikmat, dia itu nggak cuman sekedar ngajarin teori, tapi dia tuh lagi membagikan sesuatu yang dia minta kepada Tuhan, dan dia terima dan dia alami sendiri. Kenapa hikmat itu menjadi dasar kehidupan yang benar? Karena hikmat itu kemampuan untuk kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk bisa mengambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita ini bisa dituntun dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Di Amsal 1 ayat 7, di hari sebelumnya kita sudah bahas, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang artinya hikmat dari Tuhan itu sesuatu yang begitu berharga. Kenapa berharga? Karena sepintar-pintarnya manusia, dia masih tetap bisa salah. Manusia tuh sesuatu yang hatinya mudah untuk dibolak-balik. Bahkan Salomo yang sebagai raja pun dia tuh setiap hari melihat godaan kekuasaan, kekayaan, wanita, penyembahan berhala. Ia tahu bahwa jalan hidup itu ujung-ujungnya itu sesuatu yang fana, bahkan berujung ke maut. Makanya itu Salomo selalu menekankan bahwa hikmat itu sesuatu yang penting, yang menjadi penjaga untuk kita selalu menjaga hati kita dan langkah kita. Jadi ketika Salomo berbicara tentang hikmat itu karena bagi Salomo hikmat itu suatu fondasi kehidupan, nggak cuman sebuah kepintaran atau sekedar intelektual semata, tapi itu yang menuntun jalan hidupnya. Oleh karena itu di Amsal 2 ini kita belajar untuk kita selalu mencari hikmat Tuhan. Hikmat itu datangnya nggak secara instan, tapi harus ada proses, usaha, dan kerinduan di situ. Jadi untuk mendapatkan hikmat, kita harus minta ke Tuhan dengan cara menerima firman Tuhan, menyimpan, melakukan, bahkan berseru. Hikmat itu selalu membawa perlindungan, menjaga kita dari jalan yang jahat, melindungi dari perkataan-perkataan yang sesat, menuntun kita dari godaan yang bisa menghancurkan hidup kita.
Di Amsal 2 ayat 6, Tuhan yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mengingatkan kita bahwa hikmat itu bukan dari pengalaman doang, bukan dari usia aja, tapi pengetahuan itu asalnya dari Tuhan. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita peka bisa bedain mana yang bener, mana yang salah, mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang cuman semata-mata cuman kepengenan kita aja. Sebagai refleksi, apakah kita udah sungguh-sungguh mencari hikmat Tuhan? Semoga renungan ini bisa memberkati kita semua. Amin. God bless you.